Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang zakat. Di mana sebelumnya kita telah membahas zakat pertanian, emas dan perak. Sekarang kita akan membahas tentang zakat perdagangan dan uang. Di dalam syariat Islam, segala usaha yang menghasilkan harta benda sebagai sumber penghidupan akan terkena hukum wajib zakat. Nah, anak ustazah bisa juga melihat bukunya. Silahkan dibuka buku halaman 29. Seperti halnya pada pertanian yang sudah kita bahas, perdagangan pun demikian. Syariat Islam menetapkan adanya zakat di dalam perdagangan dan uang yang dihasilkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Surah Al-Baqarah ayat 267. Nah, di situ, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, yang pertama kita bahas adalah zakat perdagangan. Perdagangan atau perniagaan di dalam bahasa Arab disebut dengan tijarah. Ya, perdagangan atau perniagaan di dalam bahasa Arab disebut dengan tijarah. Harta perdagangan adalah harta yang didapat dari usaha berdagang, seperti toko, warung, dan pabrik, termasuk juga jenis perdagangan lainnya yang hasilnya dapat dinilai dengan uang. Usaha perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul dan nisab. Jadi, usaha perdagangan ini wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai haul dan nisab. Kalau belum mencapai haul dan nisab berarti tidak wajib zakat. Nah, haul pada zakat perdagangan ialah satu tahun. Jadi perputaran haul pada zakat perdagangan itu adalah satu tahun. Dihitung dari awal seseorang mulai berdagang. Adapun nisabnya mengikuti nisab zakat emas, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas. Pada tiap-tiap akhir tahun perdagangan, barulah harta usaha tersebut dihitung. Apabila telah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi zakat perdagangan itu sama dengan hitungan zakat emas, yaitu setara dengan nilai 85 gram. Nah, jadi nisabnya itu telah sampai 85 gram emas. Sebaliknya, jika di awal berdagang telah sampai satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun sehingga tidak sampai nisab, maka perniagaan tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perdaganganlah yang menjadi ukuran sampai tidaknya nisab. Jadi misalnya di awal-awal tahun itu bagus, sampai ya, nisabnya sampai 85 gram emas. Tapi rupanya pas setelah akhir tahun, sudah masuk bulan ke-12 gitu kan, ternyata sudah akhir tahun banyak mengalami kerugian. Nah, itu tidak dihitung zakat, karena dihitung zakat apabila perdagangannya menjadi perhitungannya itu dilihat dari akhir tahun berdagang. Nah, adapun besar zakat pada harta perdagangan tadi dijelaskan dihitung dengan berpatokan pada zakat emas, yaitu sebesar 2,5%. Nah, patokan zakat emas kan sudah kita bahas bahwa adalah 2,25%. Nah, untuk mengetahui 85 gram emas ini kita sudah sampai nisab atau belum? Nah, kalau dirupiahkan itu gini, harga satu emas
itu kalau di buku kan 500.000. Nah, pada saat itu harga emas 500.000. Nah, berapa harga emas bila 85 gram emas? Jadi 500.000 dikali 85 dapatlah hasilnya 42.500.000. Jadi para pedagang yang memiliki harta perdagangan senilai 42 juta setelah berniaga selama 1 tahun wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, bagaimana dengan sekarang? Apakah harga satu emas sekarang berbeda dengan harga emas tahun dulu? Tentu berbeda, karena harga emas tahun sekarang katakanlah mungkin 900.000. Jadi 900.000 dikali 85 gram emas hasilnya menjadi sekitar 76.500.000. Nah, kalau udah sampai tuh hasil dari perdagangan tadi sekitar 76.500.000 gitu kan atau lebih. Nah, itu baru keluar zakatnya. Jadi kalau melihat kadar emas, lihat perhitungannya yang sekarang. Karena kenapa nengok perhitungannya sekarang? Karena akan kita jadikan rupiah. Karena mata uang negara kita yang kita gunakan adalah rupiah. Untuk itu dari 85 gram emas tadi harus kita jadikan dulu ke rupiah ya. Nah, karena kita menggunakan mata uang rupiah, bukan mata uang emas seperti di Arab Saudi ya, seperti itu. Jadi yang ada di buku itu kenapa 85 gram emas bisa menjadi 42,5 juta, itu karena mengikuti 1 gram emasnya 500.000 ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi bisa dilihat di sini zakat perdagangan setelah 1 tahun penghasilannya itu misalnya 100 juta. Nah, nisabnya 85 gram. Jadi nisab itu harus sampai 85 gram. Jadi dia tuh harus sampai hartanya 85 gram emas atau setara 42.500.000. Karena tadi 1 gramnya kita kalikan 500.000. Nah, besar zakat perdagangan dihitung dengan patokan pada zakat emas yaitu 2,5%. Hitungan zakat emas 85 gram dikali 2,5% sama dengan 2 juta 85 gram dikali 2,5% setara 8 gram tadi setara 42.500.000 ya. Jadi nisabnya tadi 2,5%. Jadi uang yang kita hasilkan 1 tahun tadi ada 100 juta. Jadi itu 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2.500.000. Jadi zakat yang harus kita keluarkan itu adalah 2.500.000. Sekali lagi Ustazah ingatkan, ini penghitungan 85 gram emas setara 42.500.000 ini sesuai dengan harga emasnya yang waktu itu 500.000. Kalau harga emasnya sekarang sudah 900.000, maka 900.000 dikali 85 gram. Nah, kalau tadi totalnya berapa? 76.500. Nah, kalau udah sampai 76.500 barulah dikeluarkan zakatnya karena telah sampai nisab. Nah, contoh yang anak Ustazah lihat ini uangnya sudah 100 juta. Nah, berarti kan sudah lebih dari 76 juta ya. Berarti dikeluarkan zakatnya. Dapatlah hasil zakatnya yang dikeluarkan yaitu 2.500.000. Nah, itu ya nak. Nah, itu untuk zakat perdagangan. Nah, zakat uang sama, tidak jauh berbeda. Nah, zakat uang ini juga 1 tahun ya, sama dengan zakat perdagangan. Nisabnya sama, yaitu 85 gram. Pokoknya kalau sudah sampai uang tadi senilai 85 gram emas atau 624 gram perak, udah setara uangnya dengan 85 gram emas, maka keluarlah zakatnya ya. Jadi
setelah kita hitung tadi kan bahwasannya 85 gram setara 42.500.000. Itu terhitung harga emas ya, karena tadi kita kalikan 500.000 satu gram, dapatlah hasilnya 42.500.000. Nah, bila harga satu emasnya tadi 900.000, maka 900 dikali 85 sama dengan 76.500.000. Jadi, bila seseorang itu mempunyai uang 76.500.000 atau sekitar 80 juta mungkin ya, selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% mengikuti zakat emas tadi. Jadi 80 juta dikali 2,5% sama dengan 2 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh orang tersebut adalah 2 juta rupiah ya. Ingat, zakat uang atau zakat perdagangan itu harus sampai haul dan nisab, yang itu adalah terhitung selama 1 tahun penuh. Yang kita menghitungnya adalah penghitungan di akhir tahun bila perdagangannya. Oke nak, seperti itu kira-kira pembahasan tentang zakat uang dan zakat perdagangan. Nah, apa hikmahnya? Hikmah mempunyai hikmah, yaitu bagi para muzaki, menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Zakat itu membersihkan hati-hati dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat yang mulia. Misalnya sifat gemar menolong sesama tanpa pamrih. Bagi para mustahik, zakat akan meringankan beban hidup mereka. Orang yang beruntung dapat terbebas dari hutangnya. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah akan dimudahkan perjuangannya. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan akan dapat melanjutkan perjalanannya. Nah, itu ya nak. Jadi sampai sini pembahasan kita tentang zakat uang dan zakat perdagangan.